Halo, bersama saya Almira Rahma. Mari kita mencoba membuat video whiteboard animation dengan aplikasi Pautan. Sebelumnya, kita menuju ke alamat Pautan dulu, yaitu www.pautan.com. Nanti akan muncul alamat untuk login dengan akun masing-masing. Setelah login, maka akan tampil tampilan halaman seperti ini. Nah, setelah tampil halaman depan dari Pautan, halaman beranda dari Pautan, di sana terdapat banyak pilihan, bisa menggunakan animated, bisa menggunakan whiteboard video, atau yang lainnya. Dan kita juga bisa memilih beberapa template yang sudah tersedia. Pertama-tama kita memilih template yang sudah ada. Nah, kita pilih template Teachers and Faculty. Nah, di sini sudah tersedia template bawaan yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Saya sarankan untuk memilih yang tidak ada tanda Pro maupun Premier. Jadi kita milih yang free, sehingga memilih yang tidak ada tulisan Pro Plus-nya, yang artinya itu free. Saya akan memilih template yang berhubungan dengan sains, maka saya akan memilih yang ini. Nah, karena di sini tidak ada keterangan Pro maupun Pro Plus, maka bisa dipastikan ini adalah free. Kita klik, maka akan muncul trialnya, akan muncul contoh sederhananya, contoh secara singkat, begitu ya. Lalu, jika kita ingin menggunakan template ini, maka edit video. Karena aplikasi Pautan ini cukup berat, maka untuk pemrosesannya pun sedikit lebih lama ya. Nah, kita tunggu, ini sudah mulai proses ke dalam halaman pengeditan. Ya, sambil menunggu atau sambil loadingnya berakhir, Bapak Ibu bisa sambil mengerjakan pekerjaan lain sepertinya ya. Nah, ini ada keterangan page unresponsive, jadi memang beberapa kendala di Pautan seperti itu.
Sepertinya ini tidak respons. Baik, ini kita mulai dari halaman pertama. Di sini template yang sudah disediakan kurang lebih ada 10 slide. Dalam 10 slide ini memiliki waktu durasi maksimal 3 menit karena kita menggunakan layanan yang free atau tidak berbayar. Nah, ini slide-slide yang tersedia, tinggal kita nanti edit-edit seperti PowerPoint. Dan di sini terdapat beberapa pilihan animasi atau pilihan efek begitu ya. Dimulai ada background, ada scene, ada teks, ada karakter yang bisa kita pilih, ada properti, ada shape, ada gambar, ada video, bahkan ada musik yang bisa kita tambahkan atau audio. Nah, karena kita baru pertama kali mencoba, maka kita menggunakan efek yang tidak begitu rumit, yang masih tergolong cukup mudah. Kita mulai dari halaman pertama. Nah, masing-masing karakter yang ada pada slide bisa kita edit. Pilihannya ada. Nah, di sini kita pilih setting, di mana kita bisa memilih peletakan hurufnya, tebal miring atau garis bawah, ukuran huruf, efek yang akan kita gunakan, warna, maupun yang lain. Kita mulai dari slide pertama. Karena slide pertama saya menghendaki berupa gambar atau logo Tutwuli Handayani, IPA dan Didamba, maka ini saya tambahkan blank slide. Nah, blank slide ini saya maksudkan untuk di halaman pertama, maka bisa kita pindah ke atasnya. Ya, nah terlihat ya di sini sudah menjadi slide yang pertama. Nah, karena slide ini masih kosongan, kita bisa mengeditnya, mengatur dengan sendiri background seperti apa atau tata letak yang bagaimana. Kita bisa pilih di sebelah kanan, itu banyak pilihan. Nah, saya memilih background karena cukup background dan nanti ditambahkan gambar. Saya milih tekstur. Pilihan di dalam tekstur ternyata hanya ada 2 dan saya memilih yang senada dengan slide berikutnya. Nah, setelah memilih background yang ada, setelah itu kita mau memasukkan gambar logo Didamba, Tutwuli Handayani, dan IPA. Kita klik image, lalu upload image. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Upload image-nya bisa dari langsung memfoto, foto langsung dari gadget yang kita punya, atau dari file yang sudah ada dalam laptop atau HP kita. Kita bisa juga melalui HiDesigner. Nah, saya kurang tahu HiDesigner itu seperti apa. Saya memilih upload. Nah, ini kita pilih. Bisa satu-satu, bisa langsung tiga-tiganya. Open.
Nah, di sini sudah tersedia ya gambar-gambar. Oh, ternyata saya pernah memasukkan gambar tersebut ke sini, sehingga di sini double. Maka bisa kita pilih tiga-tiganya, tinggal diklik. Kita atur dulu besar gambarnya. Nah, dikecilkan atau dibesarkan, lalu kita seret ke lokasi yang kita inginkan. Kita atur waktu dan durasinya, mau berapa detik, dan mau muncul di detik yang mana bisa kita atur. Untuk waktu bawaan, ini tersedia 10 detik. Bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Karena ini hanya logo, maka cukup 2 detik saja. Jadi kita kurangi. Untuk mengurangi tinggal klik tanda minus, atau jika ingin menambahkan waktu, maka klik tombol tambah. Nah, hanya 2 detik saja. Nah, ini sudah 2 detik ya. Nah, di sini ada keterangan. Ketika kita mengeklik tanda plus atau minus, ada keterangan waktu durasi slide tersebut. Nah, di sini sudah terlihat bahwa durasi slide ini 2 sekon. Tinggal kita atur di detik berapa gambar tersebut itu muncul. Nah, di sini masih terlihat gambarnya masih terpisah, yang artinya logo Tuturi Handayani itu muncul di detik pertama, sedangkan 2 gambar yang lain muncul di detik 1,5. Padahal saya menginginkan muncul bersamaan, maka kita bisa tarik ke sini. Nah, sehingga di sini ketika angka 2 ini diklik, ada keterangan 3 gambar di atasnya. Oke, itu untuk, nah ini sudah berubah angka 3, artinya ada 3 gambar atau ada 3 objek yang berada di sana. Selanjutnya, kita atur waktu kemunculan, waktu mulai muncul sampai waktu hilang. Jika dilihat di sini, muncul secara utuh itu di detik pertama, tapi sebelum detik pertama, dia sudah mulai terlihat. Sedangkan, nah ini untuk tanda seperti ini, artinya di detik 2 itu, sebelum detik kedua, yaitu di detik 1.50, gambar-gambar tersebut sudah mulai menghilang, dan di detik kedua benar-benar menghilang. Padahal saya menginginkan gambar ini sampai detik terakhir itu ada, maka kita bisa tarik di sini. Nah, kita tarik tanda panahnya ke kanan, ya artinya sampai slide ini hilang, gambar tersebut masih ada. Nah, kita coba cek. Jika ingin preview sel ini, klik. Nah, seperti itu. Untuk musik, bisa kita klik di sini, dan jika akan menambahkan voice over secara langsung, maupun memasukkan voice over yang sudah ada rekamannya di gadget kita juga bisa. Nah, untuk voice over bisa kita tambahkan nanti setelah slide-nya sudah selesai semua. Ini untuk musiknya bisa kita atur juga volumenya, mau keras atau mau kecil. Karena ketika kita memasukkan voice over, artinya musik ilustrasinya harus diperkecil agar voice over-nya tidak tenggelam suaranya. Oke.
Lanjut ke slide yang kedua. Oke, slide yang kedua, saya akan membiarkan karakter ini masih pada posisinya, hanya saja diganti di sini teksnya. Kita bisa tulis materi yang mau kita buat. Sistem ekspresi. Sudah saya ganti. Lalu kita bisa mengatur ukuran hurufnya. Misalkan kita ganti 70. Oh, ternyata terlalu kecil. Oh, tidak. Bisa dikecilkan lagi kalau semisal kurang. Dan kita juga bisa mengganti model hurufnya yang sekiranya estetik untuk sebuah judul. Misalkan ini. Ini saya ganti by Nah, untuk pengeditannya pun kita harus sabar karena memang aplikasi PowerPoint ini cukup berat sehingga tidak bisa gercep gitu ya, tidak bisa langsung berubah, tidak bisa cepat loadingnya. Nah, seperti ini saja, saya hanya menghapus huruf saja, butuh waktu yang cukup lama. Oke, saya kira cukup. Ini juga sama seperti yang tadi. Bisa kita atur ukuran maupun jenis hurufnya. Bukan ini saya ganti. Ya. Sudah selesai. Lalu seperti slide yang pertama, ketika kita sudah selesai mengedit atau mengatur slide-nya, tampilan slide, maka kita bisa lanjut ke pengaturan timingnya. Nah, di sini terlihat
bahwa pertama kali muncul itu gambar orang dan tulisan sistem pada detik pertama. Nah, kita bisa atur sesuai keinginan kita mana dulu yang mau dimunculkan, atau bisa juga secara bersamaan. Ini tulisan by di menit kedua, tulisan nama di menit ketiga sudah mulai muncul. Dan kita sesuaikan waktunya. Waktu tampilan slide itu juga disesuaikan dengan voice over-nya. Sehingga sebenarnya akan lebih baik ketika kita membuat ini juga membuat voiceover secara langsung melalui aplikasi ini. Hanya saja karena aplikasi jadi merekod langsung. Nah, pakai ini record. Jadi kita bisa mengedit tampilan slide dan juga voiceover secara langsung di aplikasi Powtoon. Tapi karena saya mencobanya yang free, sepertinya untuk fasilitas record secara langsung atau record secara live tidak tersedia, sehingga nanti saya akan memasukkan voiceover berupa rekaman saja. Misalkan di sini kita butuh waktu 10 menit, maka tinggal ditambahkan hingga 10 detik maksudnya, ditambahkan sampai detik 10. Nah, di sini sudah tertulis select duration 10 detik. Tinggal kita atur. Misalkan ini untuk tulisan sistem ekskresi dan orangnya. Nah, ini sudah benar ya. Sampai akhir akan muncul. Lalu kita cek tulisan by-nya. Nah, kalau tanda seperti ini artinya di menit ke-9 dia sudah mulai menghilang, padahal yang kita inginkan semua tulisan maupun gambar ataupun animasi apapun yang ada di tampilan layar itu akan terus ada sampai slide berganti. Maka kita tarik di sini. Tarik. Ini juga sama. Nah, setelah kita atur timingnya, tinggal kita lihat previewnya apakah sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, sesuai ya. Jadi saya harapkan ketika kita sudah mengedit tampilan slide dan juga pengaturan waktu, lebih baik kita preview karena agar bisa mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Setelah selesai, kita lanjut ke slide ketiga. Oke, untuk slide ketiga, saya ingin menampilkan sebuah fenomena bahwa ada beberapa karakter yang sedang berolahraga, karena ini bersangkutan tentang sistem ekskresi, yang mana saya butuh menampilkan suatu karakter yang sedang berolahraga dan mengeluarkan keringat. Dan di sini dan teksnya akan sedikit acak gitu ya, hanya berapa yang saya ganti. Jadi di sini misalkan kita ingin
kembali ke sebelumnya, kita bisa klik undo ya di sini. Tinggal kita swipe atau kita ganti. Bisa kita ganti, bisa kita tambahkan. Jika kita mau mengganti karakter ini, tinggal klik swipe. Lalu akan muncul seperti ini. Muncul karakter yang tersedia. Yang sudah disediakan oleh Powtoon. Nah, misalkan ini ada tema Cosmo, atau tema yang lain seperti keamanan dan kesehatan, Omnis Edward, The Omnis, tema kantor, dan lain-lain. Kita pun juga bisa mencari tema yang lain jika memang tema yang kita inginkan tidak ada. Kita bisa memanfaatkan fasilitas search ini, misalkan saya ingin mencari karakter yang sedang berolahraga. Exercise itu kan olahraga ya. Misalkan ini. Kita klik. Nah, ini lama ya, mohon bersabar. Nah, lagi-lagi muncul seperti ini. Jadi menggunakan Powtoon itu harus super sabar. Nah, maka akan keluar seperti ini. Tinggal kita pilih yang memang ingin kita pakai. Misalkan saya memilih ini. Tinggal kita klik. Ini animasi, karakter animasi ya. Sehingga bisa bergerak. Kita bisa atur juga ukurannya, disesuaikan dengan tampilan slide. Bisa diperkecil, bisa dibesar. Karena saya ingin menaruh animasi seperti ini banyak, maka diperkecil dan kita bisa seret sesuai lokasi yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Dan kita pilih lagi. Tanpa harus menge-swipe gambar yang sudah ada, maka kita bisa tambahkan gambar lain, misalkan ini. Nah, maka akan muncul di sini juga. Untuk pemilihan karakter animasi ini, sebisa mungkin pilih yang tidak ada tulisan Pro Plus-nya ya, alias yang free, agar tidak berbayar.
Kita pilih lagi karakter yang sesuai. Tambahkan satu lagi. Nah, untuk yang ini, gambar ini itu hanya gambar tidak bergerak ya, bukan animasi. Nah, sudah tampilan slide saya rasa cukup, maka sekarang tinggal mengatur timingnya. Untuk kemunculan tulisan maupun karakter pada slide pasti akan saya atur pada menit pertama. Jadi pada detik pertama baru muncul, sehingga tidak terlalu mepet dengan slide yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata masih ada yang di detik ke-0 sudah langsung muncul. Maka bisa kita mundurkan akan ke sini. Oke, seperti ini ya. Nah, kita bisa atur juga mana yang mau muncul duluan, teks atau gambarnya. Nah, untuk gambarnya, ini masih terpisah ya. Satu gambar di detik awal dan 4 gambar yang lain masih di belakang. Kita satukan saja. Kita geret ke depan. Di sini. Ini juga sama. Nah, kalau kita klik di sini gambarnya sudah masuk semua dalam satu waktu. Tinggal di sini ada kata yang terselip. Nah, kita bisa keluarkan tinggal mengklik bagian kata tersebut.
lalu kita tarik ke belakang untuk dipisahkan. Oke, jadi untuk saya sendiri, saya menampilkan gambarnya dulu, baru kata-katanya. Nah, ini juga bisa ditarik ke belakang, disamakan. Nah, sudah tersusun seperti ini. Tinggal lalu kita pastikan mau berapa lama durasinya, tinggal ditambahkan klik ini. Kan 10 detik. Nah, sudah tertera ya bahwa durasi slide ini 10 detik. Lalu kita cek apakah semua karakter yang ada dalam slide itu sampai akhir slide, alias tidak menghilang sebelum slide-nya berganti. Untuk gambar sudah, untuk kalimat sudah. Oke, lagi-lagi mari kita cek kembali review slide-nya. Oke, saya anggap sudah cukup ya. Nah, agar menghindari ketidakbaikan atau menghindari hal-hal yang kurang mengenakan, maka kita bisa save dulu, sehingga ketika ada apa-apa, file terakhir yang kita edit masih ada. Save. Nah, sudah tersimpan. Lalu kita juga bisa ganti nama filenya, misal tutorial perekaman WBA. Oke, sudah terganti nama filenya. Lanjut, slide 3 sudah selesai, maka kita ke slide yang keempat. Slide keempat kurang lebih sama. Mengatur tata letak karakternya bisa mengganti dengan pilihan swipe atau mengganti gambar warna backgroundnya dan lain-lainnya. Bisa mengganti ukuran maupun jenis hurufnya. Lalu bisa juga semisal ini ada karakter dan kita bisa mengeditnya dengan animasi, dengan efek maksudnya, dengan efek tangan. Nah, add hand misalnya ini. Jadi kemunculannya ada gambar tangan yang letakkan.
Kita coba. Tidak terlalu kelihatan ya. Selain karakter gambar, kita juga bisa menambahkan karakter atau efek tangan pada tulisannya. Jadi di sini klik tombol pengaturan efek dan kita memilih tangan model yang seperti apa yang kita inginkan, misalkan yang ini. Tinggal klik, lalu kita coba lagi preview. Seperti itu. Jadi, kita bisa menambahkan animasi, menambahkan gambar maupun video dengan klik bagian kanan ini ya. Nah, di sini klik, atau bisa juga men-swap gitu ya, atau mengganti karakter yang sudah ada, misalkan ini di swap dan kita memilih karakter yang lain untuk menggantikan. Untuk selebihnya bisa diatur di setting, entah itu efek atau animasinya mau seperti apa, kemunculannya bagaimana, bisa dilihat di sini, pilihannya banyak. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya, tutorial atas slide yang sudah jadi, maka saya akan tunjukkan Powtoon yang milik saya. Ini yang kemarin. Ya, baik. Ini contoh salah satu Powtoon yang sudah jadi. Nah, kita lihat di sini sudah jadi sebanyak 10 slide dengan waktu total 2 menit 25 detik. Kita lihat dari slide yang pertama, lalu slide yang kedua.
Nah, sepertinya loadingnya lama kembali. Jadi kita langsung proses saja satu video. Ya, begitu preview satu video yang sudah saya buat melalui aplikasi Powton, sehingga kurang lebih aplikasi Powton ini hampir sama, mirip dengan PowerPoint, hanya saja lebih banyak atau lebih mudah menambahkan karakter-karakter yang bergerak gitu ya. Jika PowerPoint itu kan lebih banyak hanya menambahkan foto tidak bergerak, sedangkan Powton lebih banyak animasi yang tersedia dan kita bisa memanfaatkannya secara langsung, sehingga akan lebih menarik tampilan videonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.